Kita jumpa lagi di channel Agus Robert atau channel Tukang Manjat bersama saya Agus Robert. Kali ini saya akan memberikan tips tentang perawatan mesin. Jadi setiap saya menggunakan mesin, maka wajiblah buat pemilik mesin untuk membersihkan mesin. Jadi perawatan mesin itu setidaknya ada dua hal. Satu, perawatan kecil, kedua, perawatan besar. Perawatan kecil itu seperti apa? Misalnya Anda nebang tiap hari nggak ada liburnya, tiap hari nebang, maka perawatan kecil ini wajib. Jadi itu perawatan kecil yang harus Anda lakukan adalah membersihkan bar, koper sprocket, recoil, dan filter. Ya, jadi hanya bagian 1, 2, 3, 4, 5 beserta rantai. Itu wajib. Karena apa? Itu yang selalu tempat bertumpuknya kotoran. Lalu yang kedua adalah perawatan besar. Perawatan besar itu sudah servis karburator, bongkar sprocket, bongkar kampas sprocket, buka knalpot, buka recoil, flywheel, setting CDI. Nah, itu sudah istilahnya perawatan besar, dan itu mungkin tidak harus selalu dilakukan setiap hari. Itu mungkin setelah ada gejala-gejala kok sudah tidak enak dipakai, maka lakukan perawatan besar. Tapi perawatan kecil ini kalau kita tidak lakukan, maka akan menyebabkan kerusakan yang merembet kemana-mana. Oke, kalau dalam perawatan saya, maka perawatan yang wajib dimiliki satu kuas untuk membersihkan kotoran-kotoran. Memang idealnya kalau perawatan itu pakai kompresor, semprot, cacot, langsung bersih. Kalau nggak punya ya ini alatnya. Ini apa? Bar dresser. Ini buat mengurangi ketajaman pada bar dan supaya meratakan rel barnya. Tentu kikir buat ngasah ya, sama kikir flat. Kikir flat ini juga sama dengan ini, bisa fungsinya sama. Dia bisa buat ngikir tunggul, juga bisa buat ngikir bar, tapi mungkin tidak presisi. Kalau ini presisi. Lalu ada gauk, filling gauk. Filling gauk ini di samping buat mengetahui kemiringan mata, ujung yang lancipnya ini bisa buat membersihkan parit bar. Jadi bar itu dibersihkan parit-paritnya. Lalu tambahan juga bisa Anda menggunakan cup cleaner untuk membersihkan kotoran-kotoran yang susah dibersihkan kayak ini. Nah, ini chain loop otomatis buat melumaskan lagi rantai. Kenapa harus menggunakan chain loop? Kalau Anda bersihkannya dengan oli, susah kotor-kotor lagi. Maka gunakan chain loop, lebih enak. Ini habis saya pakai kemarin, maka saatnya lakukan perawatan kecil. Karena memang tidak diperlukan saat ini perawatan besar. Oke, ikuti sekarang perawatan kecilnya. Untuk melakukan perawatan kecil, maka yang harus dilakukan pertama adalah membuka sprocket dan membuka bar. Seperti saya bilang, perawatan kecil ini jika tidak dilakukan setiap habis penebangan, maka kerusakannya akan merembet kemana-mana. Nah, seperti ini barnya sangat kotor. Nah, seperti ini. Ya. Yang pertama, kita bisa membersihkan
Ini ya, ini kotoran banyak sekali. Kalau Anda pakai kompresor mudah sekali nih. Ini perawatan yang minimal setiap habis penebangan. Mungkin pada sore harinya ini bisa dilakukan. Dan juga harus diperhatikan kadang kalau Anda penebang di wilayah perkotaan, maka biasanya sprocket ini ada benang layangan. Maka ini juga harus dicek. Kalau misalnya kok rantainya mutar sendiri, maka kemungkinan ada benang layangan di situ. Jadi dicopot. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya. Nah, ada tali rapia nyangkut di sini. Nah, ini yang membuat sprocket Anda jalan sendiri, rantainya. Itulah salah satu penyebabnya. Anda bisa sambil membersihkan pakai ini. Sudah copot. Di Jakarta hujan pada hari ini. Sore-sore. Ya. Kalau nggak ada lap pakai tisu nggak apa-apa. Sprocket tidak harus dibongkar. Contoh seperti ini satu lagi nih. Apa namanya nih? Pakai kampas hilang satu. Ya. Pakai kampasnya hilang satu. Ya, kemarin kayaknya kendor mungkin hingga dia lepas. Oke, ini kan bisa kita ketahui ternyata pakai kampasnya hilang satu. Kenapa rantainya jalan sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga harus kita sering kerok nih, karena kalau banyak kotoran tajam banyak kotorannya, itu pun yang menyebabkan rantai jalan sendiri. Ini buat catatan, ada kampasnya hilang. Kalau masang sprocket steel, dia ada worm gear, cocokan antara celah ini dengan worm gearnya. Nah, sampai bunyi ting gitu. Dan juga bisa jadi kebiasaan yang baik adalah Anda bisa memberikan grease atau gemuk kayak gini ya, yang murah meriah buat di sprocket. Nah, pasang aja sehingga bearing sprocketnya bisa lebih awet. Lalu ini juga diperhatikan apakah sudah habis apa belum. Kalau masih bagus, pasang kembali. Lalu pasang washernya, lalu pasang eklipsnya. Nah, itu perawatan untuk sprocket. Juga covernya juga tidak luput, harus dibersihkan.
ininya sudah hilang, apa namanya tuh, plastiknya itu penutup baut. Kalau dia membandel, semprot aja. Kalau tidak dibersihkan dalam waktu yang lama, maka dia akan mengeras. Makin mengeras, makin susah dibersihkan. Maka Anda bisa menggunakan karbu cleaner itu. Oke, bagian ini sudah bisa dikatakan cukup. Lalu yang kedua, bagian karbu, ya, filternya nih. Jadi filter ini wajib dibersihkan, ketok-ketok, tergantung jenis filternya. Kalau ada kotoran yang menyangkut ya dibersihkan. Ini tidak terlalu kotor filternya, karena kebiasaan saya kalau istirahat atau pada saat penerbangan terus mesinnya mati sendiri, maka saya biasanya langsung membersihkan filternya. Itu penting, filter ya. Apapun bentuk sensormu, mereknya, filter itu wajib. Ini sangat penting sekali membersihkan filter. Oke, kalau filter sudah, kita bisa cek apa namanya, recoilnya. Ya, recoil ini juga penting. Kalau ada gejala-gejala yang tidak enak di recoil, maka segera lakukan pembersihan, pengecekan dan bersihkan. Ya, seperti ini. Dan ini depannya pula, ini biasanya yang pasti menumpuk dengan kotoran. Nah, kalau mesin Anda masih baru, mungkin dibeginikan melecet semua ini. Yang paling enak ya pakai ini, tinggal lap. Ya, lap. Oke. Itu bagian di bagian mesin untuk perawatan ringannya. Bisa juga sambil dinyalakan, cek olinya masih keluar atau tidak. Oke, kondisi pompa oli bagus. Kalau oli tidak keluar, maka Anda harus mengganti worm gear. Ya, tidak selalu kerusakan pada pompanya, tapi juga biasanya di worm gearnya yang rusak. Oke, selanjutnya perawatan bak. Bak juga wajib dirawat, karena kalau tidak dirawat
bisa menambah mesin overheat, dan juga bak itu juga mudah rusak karena terlalu panas. Apalagi kalau bak Anda adalah jenis bak gigi seperti ini. Ya. Kalau Anda bak gigi, dia ada lubang di sini. Ya. Ini yang harus selalu dikasih, minimal pakai ini. Ada alat untuk gemuk seperti ini. Ini fungsinya tinggal pencet, maka dia keluar. Tapi kalau Anda tidak punya ini, bisa dioleskan pakai ini ke dalam, bisa. Ya. Untuk apa? Supaya dia tidak terlalu overheat, tidak terlalu panas. Begitu. Lalu ada alat peeling gauk ini, fungsinya apa? Ini untuk membersihkan rel. Jadi ini wajib dibersihkan nih. Nah, pasti kotorannya banyak sekali. Lalu ini yang wajib, karena kalau dia banyak kotoran, otomatis oli tidak sampai ujung. Itu yang menyebabkan bak Anda cepat rusak, baik bak gigi mau bak laser. Kalau Anda malas membersihkan paket ini, maka cepat habis bajanya atau rusak giginya. Ya. Bisa juga selanjutnya dilicinkan pakai ini. Ya. Itu kalau bak gigi perawatannya lebih ekstra memang, karena kalau dia mutarnya tidak bagus, maka akan mudah rusak. Oke, itu yang selanjutnya kita lihat pinggirannya ini agak tajam atau tidak. Kalau sudah agak tajam-tajam, maka gunakan ini. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan tajamnya pada pinggir bak dan meratakan. Karena kalau tajam juga kadang bisa melukai kita. Dan fungsinya juga untuk meratakan relnya ini. Oke, sudah halus. Selanjutnya rantai, ya jelas. Kalau rantai, kalau kotor ya dibersihkan, lalu dikikir biasa. Seperti itu. Itu aja perawatan-perawatan dalam sensor, termasuk sensor kecil seperti ini. Semoga bisa bermanfaat, dan memang setiap mesin harus dirawat. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video Agus Robert atau channel tukang manjat berikutnya.